Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin sebelumnya, kami dari kelompok 4, kelas 315, Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Di sini kami akan menjelaskan tentang agresivitas massa. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari 2 orang taruni dan juga 2 orang taruna. Yang pertama, ada taruni Nindya Ika Agustin Bertarigan dengan nomor taruna 1902155. Yang kedua ada taruna Nindya Maulana Arifin dengan nomor taruna 1902206. Yang ketiga ada taruni Nindya Natia Sabila Setiawan dengan nomor taruna 1902264, dan yang terakhir ada taruna Nindya Syahrul Triaji Santosa dengan nomor taruna 1902346. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang agresivitas massa untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SPSI-MT. Adapun hal-hal yang akan kami jelaskan, yang pertama ada definisi perilaku agresif, yang kedua teori perilaku agresif, yang ketiga kekerasan kolektif, yang keempat massa agresif, dan yang terakhir tahap kerusuhan massa. Definisi perilaku agresif. Perilaku agresif adalah suatu tindakan fisik yang bermaksud untuk melukai baik itu secara verbal dan nonverbal terhadap individu lain yang sengaja sehingga dapat merugikan orang lain. Teori perilaku agresif. Berikut merupakan teori perilaku agresif, yakni yang pertama, teori insting. Teori ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Yang kedua, teori frustasi agresif merupakan teori yang berpendapat bahwa agresif merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku bertujuan seseorang. Yang ketiga, teori belajar sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa perilaku agresif merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial. Dalam kata lain, teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari. Yang keempat, teori penilaian kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresif sangat bergantung pada cara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Kelima, perilaku agresif sebagai dorongan yang berasal dari luar. Merupakan perilaku ditentukan oleh kejadian-kejadian eksternal, di mana kondisi tersebut akan menimbulkan dorongan yang kuat pada seseorang untuk memicu kemunculan perilaku agresif. Dan yang keenam, perilaku agresif sebagai perilaku katarsis, bahwa perasaan marah dapat dikurangi melalui pengungkapan agresif. Kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif yaitu tindakan suatu kelompok orang baik untuk mengancam, menyakiti, merusak, mengambil atau menghilangkan nyawa individu atau kelompok orang lainnya. Kata kolektif di sini digunakan untuk menekankan bahwa perbuatan itu merupakan keputusan lebih dari satu orang. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni atau sebagai reaksi sosial yang sudah memperoleh legitimasi dari masyarakat, tetap saja tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penyebab pemicu kekerasan kolektif yaitu faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor kepentingan, perbedaan dari tiap individu, interaksi sosial, dan faktor dari perubahan sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak kekerasan kolektif. Dalam buku Collective Violence dijelaskan tentang jenis-jenis tindak kekerasan kolektif.
Yang pertama ada mob violence. Mob violence seperti kerusuhan dan memiliki karakteristik yang umum, yaitu emosional, irasional, dan like-mindedness. Yang kedua ada gang violence. Biasanya gang violence terdiri dari anak remaja dan berkelahi antar geng dengan nuansa kriminal. Yang ketiga ada sindikat crime atau kejahatan sindikat. Biasanya kejahatan ini terorganisir dengan baik seperti perjudian, pemerasan maupun yang lainnya. Yang keempat ada hate crimes atau kejahatan yang bermotivasikan kebencian. Yang kelima ada domestic teroris. Biasanya domestic teroris tujuannya bersifat politis, agama, dan bermaksud untuk memaksa pemerintah, organisasi, atau segmen dari masyarakat agar memenuhi tuntutan dari teroris. Yang keenam ada lethal violence by the government, yaitu pembunuhan yang dilegitimasi oleh pemerintah dalam bentuk kekuatan polisi, perang, dan tindakan kekerasan oleh agen-agen pemerintah dan departemen. Dan yang terakhir adalah genosid atau genosida, merupakan pembinasaan secara sistematis terhadap etnis, agama, politik, atau etnis-etnis tertentu. Selanjutnya adalah massa agresif. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa massa merupakan suatu bentuk kumpulan dari individu, sehingga seperti yang telah kita ketahui bahwa massa ini jumlahnya banyak. Sedangkan agresif adalah kemarahan yang meluap-luap, dan biasanya orang yang telah bersifat agresif akan melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa massa agresif merupakan kerumunan massa yang didominasi oleh emosi kemarahan dan agresivitas. Tahap kerusuhan massa menurut N.J. Smeltzer. Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi teori deprivasi relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik. Ahli yang mengemukakan teori ini adalah N.J. Smeltzer, yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya kekerasan massa. Menurutnya, ada 5 tahapan yang menyertai munculnya kekerasan ini, yaitu sebagai berikut. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi dan komunikasi antar mereka. Kemudian, kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Kemudian, berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan. Kemudian, mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan, atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tertentu. Yang terakhir, kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan. Tahap terjadinya kerusuhan massa menurut buku Psikologi Massa oleh Agus Wastiono. Kondisi tenang. Massa yang terbentuk karena adanya objek tertentu yang menjadi fokus di mana terjadinya secara kontinu,
Pada kondisi ini belum ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah terjadinya kerusuhan. Kemudian, kondisi berkerumun. Kondisi massa yang tenang akan berubah apabila tiba-tiba ada kejadian atau keadaan yang menarik perhatian, misalnya kecelakaan lalu lintas, pertunjukan musik roll, atau yang lainnya. Dalam kondisi ini, masing-masing individu dapat bertindak sendiri-sendiri atau tidak harus sama. Kemudian, kondisi aktif atau agresif. Massa yang sedang berkerumun itu bisa berubah menjadi massa yang aktif atau agresif apabila muncul pemimpin yang mengarahkan mereka atau provokator yang mempengaruhi mereka. Sering terjadi massa bertindak agresif karena memiliki kekecewaan yang mendalam. Kondisi huru-hara atau amuk massa. Massa yang sudah ada kecenderungannya untuk bersifat agresif apabila tidak segera mendapat penanganan dan tindakan yang tegas, dapat berubah menjadi huru-hara atau psikologi massa 17 amuk massa. Biasanya, massa yang seperti ini memiliki emosionalitas yang tinggi atau marah yang dipicu oleh jatuhnya korban, mungkin karena kesalahan penanganan petugas sehingga massa menjadi sulit untuk dikendalikan dan akan bersifat anarkis. Dalam pengerjaan tugas kali ini, kami juga mendapatkan materi dari beberapa sumber yang ada. Untuk sumber-sumbernya sendiri dapat dilihat pada slide ke-17. Sekian penyampaian materi mengenai agresivitas massa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.